Pagoda Pancer 13 jika aku menyebalkan. Pemandangan mengejutkan muncul di istana bawah tanah yang misterius. Di platform batu, sosok familiar dengan rambut acak-acakan terkunci dalam rantai besi hitam. Tuan Kota Tua Yan, Xiao Nunu tanpa sadar memanggil. Penampilan dan sosok pria yang terperangkap itu persis sama dengan penguasa kota tua Gunung Yanbei yang dilihatnya pada siang hari. Kakek, kakek. Kali ini, gadis kecil itu berlari dengan sangat bersemangat. Orang yang terperangkap di atas panggung mengangkat kelopak matanya dan berteriak dengan gugup, "Yinger, jangan datang ke sini." Kakek. Saat Yanying mendekati platform batu, penghalang hitam tiba-tiba muncul. Diblokir di depannya. Bang! Yanying, yang lengah, langsung terlempar. Ah! Hoa! Xiao Nunu memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat lengan. Kemudian, Xiao Nunu berbalik 360 derajat, menghilangkan kekuatan guncangan balasan dengan sempurna. Melihat Yanying yang tidak terluka, lelaki tua yang terperangkap itu menghela nafas lega. Xiao Nunu menurunkan Yanying dan melihat lelaki tua di dalam melalui penghalang seperti tirai cahaya hitam. "Apakah kamu penguasa kota Yanbeishan?" Xiao Nunu bertanya ragu-ragu. Pihak lain memandang Xiao Nunu dan berkata, "Ini aku." Dia berkata dengan nada yang sangat tenang, tetapi dengan keagungan yang melekat. Meski pihak lain dipenjara di sini, ia tetap memiliki semangat luhur di tulingnya. "Lalu siapa penguasa kota Yan di luar?" Xiao Nunu bertanya lagi. Pihak lain menjawab, "Dia palsu." Sudut mata Xiao Nunu sedikit bergetar saat dia mengingat dalam benaknya penguasa kota yang dia lihat siang hari. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan penampilan di antara mereka berdua, dan mereka bahkan memiliki bentuk badan yang sama. Namun, Xiao Nunu menemukan perbedaan. Itulah mata di antara keduanya yang berbeda. Meskipun penguasa kota pada siang hari memiliki temperamen yang baik, matanya kurang terlihat mendominasi. Pria di depannya memiliki tatapan seperti harimau, membawa penampilan yang agung. Tampaknya tidak salah lagi. Orang ini adalah Yanbeishan yang asli. Junior Xiao Nunu adalah murid Istana Nirvana, salah satu dari 5 istana klan Piao Miao. Saya baru saja dipimpin ke sini oleh wanita tertua. Saya tidak menyangka akan ada tuan kota yang asli dan palsu. Di kota pohon suci. Saat dia mengatakan ini, Xiao Nunu mengepalkan tinjunya dan memberi hormat sedikit. Setelah mendengar alamat yang dilaporkan sendiri oleh Xiao Nunu sebagai klan Piao Miao, ketajaman mata Yanbeishan sedikit berkurang. Terlihat bahwa pihak lain mempercayai masyarakat klan Piao Miao. Yanbeishan menghela nafas, sulit untuk berjaga-jaga terhadap pencuri siang dan malam. "Saya, Yanbeishan, telah berhati-hati dalam hidup saya dan mempertimbangkan segalanya dengan hati-hati. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan diperdaya oleh orang paling terpercaya di sekitar saya." Orang yang paling dipercaya. Xiao Nunu sedikit mengernyit, "Siapa itu?" "Yan Xiu, kepala pengurus rumah tuan kota. Seperti yang kita ketahui bersama, Yan Xiu adalah tangan kanan Yanbeishan yang paling dipercaya." Yanying di sebelahnya juga mengepalkan tangan kecilnya, mengertakkan gigi dan mengutuk, "Orang jahat, orang jahat." "Tuan kota, apa yang terjadi?" Xiao Nunu bertanya dengan serius. "Aduh." Yanbeishan menghela nafas, dan berkata, "Karena kamu berasal dari klan Piao Miao, kamu juga harus tahu bahwa Guizhong dan aku berniat untuk akur." "Ya, tapi belum lama ini, kota pohon suci berubah pikiran. Bukannya aku menyesalinya, tapi Yan Xiu disuap oleh klan pedang Tiangang." "Hah? Kota pohon suci memiliki lokasi khusus. Selain itu, istana tuan kota kami memiliki kekuatan tempur yang kuat dan beberapa keluarga besar bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun, klan Piao Miao dan klan pedang Tiangang telah mencoba untuk masuk. Saya pribadi tidak menyukai perilaku klan pedang Tiangang metode klan dalam melakukan sesuatu terlalu keras, jadi saya menyetujui permintaan aliansi klan Piao Miao belum lama ini. Tapi beberapa hari yang lalu, Yan Xiu mengkhianati saya." Menyebutkan masalah ini, wajah Yanbeishan menunjukkan kemarahan dan kesedihan. Dikhianati oleh anak buahnya sendiri merupakan sebuah pukulan besar. Beberapa hari yang lalu, Yan Xiu memanfaatkan ketidaksiapanku untuk menyerangku secara diam-diam dan memenjarakanku di sini. Setelah itu, dia dan orang-orang dari klan pedang Tiangang bekerja sama dan menemukan pengganti entah dari mana.
Seluruh istana penguasa kota ditangkap oleh dia. Dia tertipu, dan semua keluarga besar di kota pohon suci tertipu olehnya. Saat dia berbicara, Yan Beishan memandang Yan Ying. Namun, Yan Xiu berhati-hati. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yinger juga ada di istana malam itu ketika dia menyerangku. Yan Ying, yang bersembunyi di kegelapan, menyaksikan apa yang terjadi Yan Beishan ke istana bawah tanah. Setelah itu, Yan Xiu menyegel seluruh istana. Dan Yan Ying menggunakan jalan rahasia untuk keluar. Hanya Yan Beishan dan Yan Ying yang mengetahui keberadaan jalan rahasia itu sendiri. Jalan rahasia itu sendiri juga merupakan jalan keluar yang ditinggalkan Yan Beishan untuk cucunya sejak lama. Karena cucunya pada dasarnya pemalu dan takut pada orang asing, Yan Beishan khawatir di masa depan dia akan menjadi tua dan tidak kompeten, dan seseorang akan mengintip properti istana tuan kota, jadi dia sudah merencanakan masa depan untuknya. Yan Ying. Meskipun Yan Ying pada dasarnya pemalu, dia tidak bodoh. Setelah dia keluar dari terowongan, dia tidak membeberkan tipuan Yan Xiu karena dia tahu kakeknya tidak ada di sini dan jika dia mengungkap konspirasi Yan Xiu, dia pasti akan berakhir buruk. Saat ini, Yan Ying masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa seperti biasanya. Yan Xiu tidak meragukannya. Bagaimanapun, kepribadian Yan Ying memang seperti itu, dia pendiam dan terlihat takut pada semua orang yang dia lihat kecuali Yan Beishan. Seperti yang diketahui semua orang, Yan Ying telah memikirkan cara untuk menyelamatkan Yan Beishan. Dia awalnya ingin pergi ke keluarga besar di kota pohon suci untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan rumah tuan kota, dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Hingga hari ini, banyak orang datang ke istana tuan kota. Yan Ying bersembunyi di sudut gelap dan menyaksikan kekalahan Xiao Nunu terhadap 3 orang dari klan Pedang Tiangang, dan kemudian dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Nunu. Sejak akhir pertandingan hari ini, Yan Ying bersembunyi di luar menunggu Xiao Nunu. Memang benar Kaisar telah melunasinya, dan pada malam hari, dia akhirnya melihat Xiao Nunu keluar. Jadi ada adegan di mana Xiao Nunu memegangi pakaian Xiao Nunu dari belakang dan menolak melepaskannya tidak peduli bagaimana pihak lain mengancamnya. Untungnya, Xiao Nunu juga melihat petunjuknya. Jika dia benar-benar mengabaikannya atau menyerahkan Yan Ying kepada penjaga istana tuan kota yang lama mungkin tidak akan pernah melihat terang lagi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yan Beishan, Xiao Nunu hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Saya tidak tahu manfaat apa yang diberikan klan Pedang Tiangang kepada Yan Xiu, dan bahkan tuannya pun bisa mengkhianatinya. Adik, apa yang terjadi di luar sekarang? Yan Beishan bertanya. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan langsung menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Dari mengetahui bahwa kota pohon suci telah bertobat, hingga tetua ketiga mengirim mereka untuk memahami situasinya, dan kemudian kemenangan hari ini atas klan Pedang Tiangang. Segalanya relatif tenang sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa klan Piao Miao telah menang melawan klan Pedang Tiangang, setelah Jian Zong, wajah penguasa kota tua Yan Beishan tiba-tiba berubah. Rusak, rusak. Xiao Nunu terkejut, bukankah bagus jika klan Piao Miao menang? Dengan cara ini, angan-angan Yan Xiu akan sia-sia. Pengelolaan kota pohon suci akhirnya kembali ke tangan klan Piao Miao. Tapi melihat raut muka Yan Beishan yang semakin serius, Xiao Nunu tiba-tiba bereaksi. Rusak. Di antara 3 orang di istana bawah tanah, hanya Yan Ying yang masih bingung. Mengapa rusak? Apakah bagus jika klan Pedang Tiangang menang? Yan Beishan memandang Xiao Nunu. Xiao Nunu kemudian berkata, seekor anjing yang terpojok tidak akan mundur, ia hanya akan melompati tembok. Jika Yan Xiu bertekad untuk mendapatkan seekor anjing dari klan Pedang Tiangang, maka dia pasti tidak akan melepaskan hak pengelolaannya. Kota pohon suci. Serahkan pada klan Piao Miao. Yan Beishan mengangguk setuju. Dia tidak menjelaskan. Tapi IQ Xiao Nunu sedang nyambung. Hanya dalam sekejap, Xiao Nunu memahami taruhannya. Yan Xiu pasti akan menyesalinya. Kata Yan Beishan dengan sangat yakin. Xiao Nunu tampak tegas dan mengerutkan kening. Jika dia tidak menyerahkan hak pengelolaan, maka dia hanya punya satu pilihan. Setelah jeda, Xiao Nunu mengepalkan tinjunya, dan cahaya dingin keluar dari sudut matanya. Saya ingin orang dari klan Piao Miao, menyerahkan hidup mereka. Di dalam istana tuan kota, terjadi adegan pembunuhan serius. Li Hao,
murid tingkat pertama yang dikirim oleh klan Piao Miao, baru saja tiba di istana penguasa kota. Dia baru saja bertemu dengan Ouyang Rong, Mu Yuir dan lainnya ketika dia menghadapi situasi yang tidak terduga. Tidak perlu pergi, kita sudah sampai. Aura dingin itu seperti pedang, dan Yan Xiu, kepala pelayan istana tuan kota, dan Yan Beishan tiba di sini. Tidak hanya itu, bahkan Xiao Yi, Xiao Ying dan orang lain dari klan pedang Tiangang juga datang. Hah! Mata Li Hao sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan bingung, Tuan Kota Yan, apa maksudmu dengan ini? Semua orang di klan Piao Miao tidak tahu bahwa orang di depan mereka adalah Yan Beishan palsu, dan sikap mereka cukup hormat. Tapi Yan Beishan mencibir. Maaf, pengelolaan kota pohon suci tidak bisa diserahkan kepada klan Piao Miao. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yuir, Ouyang Rong dan banyak murid klan Piao Miao lainnya terkejut. Bahkan Xiang Dongliu dan Yun Zhou yang terluka di dalam rumah membuka mata mereka dengan ngeri. Kenapa? Bukankah kamu mengatakannya dengan baik? Tanya Ouyang Rong dengan cemas. Yan Beishan palsu tersenyum dingin. Dia menunjuk ke banyak murid klan Piao Miao di belakang Li Hao dan berkata, saya belum setuju untuk menyerahkan hak pengelolaan, tetapi Anda telah membawa begitu banyak orang ke sini. Klan Piao Miao jelas memiliki motif tersembunyi. Semua orang mendengarkan. Perintahkan. Bunuh aku. Klan Piao Miao memiliki motif tersembunyi. Semua orang mematuhi perintah. Bunuh. Aura pembunuh Lengsu seperti nyala api yang langsung menyala. Para penjaga istana tuan kota mulai membunuh anggota klan Piao Miao satu demi satu. Perubahan mendadak ini mengejutkan Li Hao, Ouyang Rong, Mu Yuer, Li Chen dan lainnya. Saya bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang terjadi? Jelas semuanya berjalan baik di pagi hari, lalu mengapa berubah di malam hari? Tuan Kota Yan. Li Hao ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi senjata para penjaga sudah bergegas ke arahnya. Li Hao menghindar dan menghindari tombak yang masuk. Ouyang Rong dan Mu Yuir juga mengelak lagi dan lagi. Tetapi ketika mereka melihat salah satu murid klan Piao Miao ditikam di bahu karena gagal mengelak tepat waktu, semua orang di klan Piao Miao tiba-tiba mengerti bahwa orang-orang ini benar-benar akan membunuh mereka. Kiang, pikir Li Hao, dan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Hentikan mereka. Tiba-tiba, kedua kelompok orang itu bertengkar sengit. Senjata diserahkan dan bintang-bintang terbang. Kekuatan itu bertabrakan, dan kemarahan melonjak seperti air pasang. Tuan Kota Yan, apa yang terjadi? Apakah kamu salah paham? Mu Yuir mencoba berkomunikasi dengan pihak lain. Ouyang Rong juga mengayunkan pedangnya untuk melawan musuh sambil menjelaskan dengan lantang, kami menang di siang hari. Kami semua mematuhi perjanjian dan aturan. Anda tidak boleh tertipu oleh seseorang dengan niat jahat. Klan Piao Miao sangat cemas. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa penguasa kota Yan Beishan di depan mereka adalah palsu. Bagaimana mungkin orang palsu mendengarkan penjelasan mereka? Hei! Pada saat ini, cibiran yang familiar datang. Orang dengan niat jahat yang kamu bicarakan, apakah yang kamu maksud adalah aku? Begitu suara itu jatuh, sebuah pedang berat menghantam pertempuran. Bang! Pedang berat itu jatuh ke tanah, menyebabkan ledukan energi yang kuat. Sepotong kerikil menyebar, dan banyak murid klan Piao Miao terguncang oleh nafas dan menjadi tidak stabil. Xiao Yi, Ouyang Rong melotot. Apakah kamu layak memanggilku dengan namaku? Xiao Yi langsung memasuki lapangan dan melambaikan tangan kirinya saat dia melewati Epi. Hoa! Pedang berat itu terlempar dari tanah. Xiao Yi menangkap senjatanya dan mengayunkan pedangnya ke arah Ouyang Rong. Raut muka wajah Ouyang Rong berubah, dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Dengan pedang yang bersinar terang, Ouyang Rong berjuang keras untuk bertarung. Bang! Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan energi pedang di luar badan Ouyang Rong langsung hancur karena keterkejutannya. Meskipun kekuatannya tidak rendah, dia jauh dari lawan Xiao Yi. Setelah satu kali pertemuan, Ouyang Rong terbang dengan pedangnya. Bang! Ouyang Rong menabrak dinding dan mampu berhenti. Badan halusnya gemetar dan dia mengeluarkan banyak darah. Kakak senior, murid klan Piao Miao yang paling dekat memiliki niat membunuh di matanya, dan dengan gerakan tangannya, dia memukul Xiao Yi dengan telapak tangannya, telapak tangan air terjun terbang. Sebuah air terjun.
Murid klan Piao Miao ini berusaha sekuat tenaga dan ingin membuat lawannya tunduk. Namun, Xiao Yi adalah murid tingkat pertama dari klan Pedang Tiangang, dan kekuatan puncaknya di alam kontrol Qi tingkat kelima telah menstabilkan lawan-lawannya, belum lagi berkat kekuatan dari badan pedang Gajah Giok. Tebasan Geng Suci. Xiao Yi berteriak dengan dingin, dan pedang berat tak berujung itu menghantam di depan telapak tangan lawan seperti busur setengah bulan. Bang! Terdengar suara keras, dan murid klan Piao Miao tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lengannya, dan kekuatan telapak tangannya runtuh, dan lengannya langsung dipotong oleh Xiao Yi. Pihak lain menjerit nyaring dan menyaksikan tanpa daya saat kabut darah meleduk di depannya. Sia-sia, kata Xiao Yi sambil mengejek, dan pedang berat itu tersapu lagi. Bang! Bola darah lainnya meleduk, dan kepala murid klan Piao Miao segera terbang. Hahaha, Xiao Yi tertawa bangga, dia memblokir jalan dengan pedangnya, dan hantu Gajah Giok tiba-tiba muncul di belakangnya. Bunyi, jangan tinggalkan siapapun. Ya, yang lain dari klan Pedang Tiangang mengikuti dari dekat dan bergabung dalam pertempuran satu demi satu. Di mana Xiao Nunu kutu kupret itu? Suruh dia keluar. Wajah Xiao Ying dingin. Dia melangkah maju dan menebas murid klan Piao Miao ke tanah, menunjuk ke semua orang dan memulai provokasi. Awalnya, banyak penjaga di istana Tuan Kota telah menguasai klan Piao Miao. Sekarang orang-orang dari klan Pedang Tiangang telah bergabung, tekanan pada Li Hao, Mu Yuir, Li Chen dan lainnya menjadi 2 kali lipat. Tapi ketika dia melihat murid klan Piao Miao lainnya dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang Xiao Yi, kemarahan Li Hao melonjak seolah-olah bahan bakar telah dituangkan padanya. Berhenti, Qiang. Li Hao melompat, pedangnya bergerak secepat meteor dan kilat. Menghancurkan udara dengan pedang. Pedang itu meraung ke gendang telinga, menyinari cahaya dingin di malam yang gelap. Menghadapi serangan kuat dan pukulan memataikan Li Hao, Xiao Yi memutar pergelangan tangannya, dan pedang berat itu membawa kekuatan besar dari mamut dan membombardirnya secara langsung. Pedang melawan pedang, yang satu tajam, yang lainnya berat. Aku melihat gelombang pedang agung berayun di antara keduanya dalam bentuk salib, dan kedua sosok itu menyebar posisinya. Tidak buruk, tapi jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak akan bisa. Xiao Yi memegang pedangnya untuk menstabilkan badannya, dengan raut muka jijik di wajahnya. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Li Hao melewatkan pukulan pertamanya dan mencoba gerakan keduanya. Meskipun dia menyerang dengan ganas, anggota klan Piao Miao yang lain hampir tidak dapat bertahan. Di bawah pengepungan banyak penjaga dari istana Tuan Kota dan klan Pedang Tiangang, pihak klan Piao Miao terus mundur, dengan korban yang terus-menerus. Sekarang, di istana rahasia bawah tanah istana Tuan Kota, Xiao Nunu dan penguasa kota Yan Beishan memiliki gagasan yang sama. Yan Xiu tidak akan menyerahkan kekuasaan, tetapi hanya akan membiarkan murid-murid klan Piao Miao menyerahkan nyawa mereka. Dia sama sekali tidak khawatir akan menyinggung klan Piao Miao. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Yan Beishan yang terjebak di atas panggung. Wow, begitu dia mengatakan ini, Yan Ying di sebelahnya terkejut. Dia memandang Xiao Nunu dengan gelisah. Raut muka Yan Beishan juga berubah. Benar, orang yang melanggar perjanjian dan memerintahkan eksekusi murid klan Piao Miao adalah Yan Beishan. Meskipun di luar adalah Yan Beishan palsu, Yan Beishan yang asli lah yang disalahkan. Pada akhirnya, klan Piao Miao akan menyelidiki dan Yan Xiu akan mengusir Yan Beishan. Adapun Yan Xiu, tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tetapi dia berhasil mengendalikan seluruh kota pohon suci di tangannya. Ini adalah pendekatan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Visimu sangat teliti. Yan Beishan sekali lagi menegaskan pikiran Xiao Nunu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pihak lain telah sepenuhnya memahami konspirasi Yan Xiu dan klan Pedang Tiangang. Namun, Yan Beishan belum putus asa. Karena Xiao Nunu ada di sini. Dia berkata, Yan Xiu mungkin telah mengambil tindakan sekarang. Bawa Yinger dan tinggalkan rumah Tuan Kota dalam kekacauan. Saat kamu kembali ke klan Piao Miao, segera laporkan masalah tersebut kepada tetua ketiga, dan kemudian masalah akan berubah. Sekitar kakek. Yan Ying dengan cepat menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar bahwa pihak lain ingin pergi bersama Xiao Nunu. Yan Beishan berkata, Yinger, aku akan baik-baik saja.
Jika Yan Xiu ingin membunuhku, dia pasti sudah melakukannya sebelumnya. Pasti akan berguna baginya untuk menjagaku. Sekarang klan pedang Tiangang ingin merebutnya. Kota pohon suci, klan Piao Miao harus mengirim lebih banyak master. Ayo. Yan Ying meneteskan air mata, tatapan polosnya membuatnya semakin menyedihkan saat ini. Tapi yang mengejutkan Yan Beishan adalah Xiao Nunu benar-benar menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa pergi. Hah? Yan Beishan bingung. Xiao Nunu menjawab, jika aku pergi begitu saja, sisa dari klan Piao Miao akan musnah. Terlebih lagi, begitu orang-orang dari Yan Xiu dan klan pedang Tiangang mengetahui bahwa aku hilang, mereka pasti akan menutup pintu tersebut. Kota dan mencegat mereka, bahkan di dalam. Bukan ide terbaik untuk mencegatnya dalam perjalanan kembali ke klan Piao Miao. Yan Beishan juga tahu bahwa pergi bukanlah pilihan terbaik, tetapi tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika dia tetap tinggal. Saya khawatir tidak akan lama lagi Yan Xiu menemukan jalan rahasia di bawah tanah. Saat itu, ketika pertempuran di sana berakhir, akan lebih sulit untuk kabur dari sini. Tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melawan Yan Xiu dan para penjaga di seluruh kota. Aku benar-benar tidak bisa, tapi ada satu orang yang bisa, Xiao Nunu berbicara dengan tegas. Siapa? Kamu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, dan pedang sihir hitam Dark Star Soul tiba-tiba muncul di tangannya. Qiang. Pedang ajaib seperti gigi naga bersinar dengan aura suram. Xiao Nunu memandang Yan Beishan dan berkata, selama aku menghancurkan penghalang dan melepaskanmu, krisis di istana Tuan Kota akan terjadi. Diselesaikan. Jika kamu dibebaskan, krisis di istana Tuan Kota akan teratasi. Di istana bawah tanah, Xiao Nunu memegang pisau di tangannya. Dia berkata kepada Yan Ying, menjauh. Yan Ying mengangguk, lalu mundur 7 atau 8 meter. Berpikir bahwa Xiao Nunu mungkin harus berusaha sekuat tenaga nanti, dia mundur sedikit. Yan Beishan, yang terjebak di platform batu, ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan Kota Yan, saya mengambil tindakan. Ya, Qiang. Ujung pisau ajaib menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Xiao Nunu mengaktifkan keterampilan seluruh badannya, dan aliran udara cian keluar dari badannya. Wow! Energi pedang yang kuat itu seperti tarian pusaran air. Xiao Nunu memegang pedang dengan kedua tangannya, dan momentumnya langsung meningkat hingga ekstrim. Fei Ying Sword Jue, menghancurkan pasukan. Dengan teriakan rahasia, Xiao Nunu mengumpulkan kekuatannya dan menghunus pedangnya. Pedang hijau sepanjang hampir 10 meter menghantam penghalang di depan Yan Beishan dengan kekuatan menembus gunung. Cahaya pedang menciptakan serangan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan pedang Xiao Nunu bahkan dapat menghancurkan pedang dan perisai Zongheng milik Xiao Yi. Tapi yang tidak disangka Xiao Nunu adalah bang! Tirai cahaya hitam melepaskan lingkaran cahaya berbentuk gelombang. Dalam sekejap, semua lampu pedang hijau hancur kembali. Xiao Nunu tertangkap basah, badannya berantakan, dan dia segera mundur 3 atau 4 meter. Apakah ini? Xiao Nunu mengerutkan kening, keterkejutan muncul di matanya. Saya melihat penghalang di tepi platform batu bersinar dengan cahaya misterius, dan rantai besi hitam yang menjebak Yan Beishan juga bersinar terang. Rune aneh mengalir di rantai besi, seperti listrik, memancarkan energi rendah. Sungguh penghalang yang kuat. Baru pada saat itulah Xiao Nunu mengerti mengapa penguasa kota tua Gunung Yanbei ingin pergi bersama Yan Ying. Karena dia tahu bahwa penghalang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditembus. Ucapan dia ragu-ragu untuk berbicara dari Yan Beishan barusan juga berarti demikian. Tapi Xiao Nunu tidak punya niat untuk menyerah. Dengan jentikan lengannya, pisau ajaib hitam itu terbang keluar dan dipaku ke dinding di sampingnya. Kemudian, energi spiritual dalam badan Xiao Nunu meleduk, dan kekuatan harimau yang sangat mendominasi terpancar. Aum! Lampu hijau menyala di badan Xiao Nunu, dan bayangan harimau putih ganas tiba-tiba muncul di belakangnya. Ada sedikit keterkejutan di mata Yan Beishan pada platform batu. Minghu Chang Haijin. Minghu Chang Haijin menggunakan Qi untuk menciptakan momentum dan menggunakan kekuatan untuk menghentikan gerakan semuanya. Merasa momentum Xiao Nunu meningkat beberapa kali lipat, Yan Ying di belakang menyusut ke belakang pilar istana. Ding Hu, Xiao Nunu berteriak dengan tajam. Chang Haijin, bang!
Xiao Nunu menginjak tanah dengan keras, memecahkan batu bata di bawah kakinya, dan berlari keluar seperti harimau yang tiada taraf. Tangan kanan Xiao Nunu ditutupi dengan cahaya cian, dan garis-garis kuno muncul. Ketika dia tiba di atas panggung, dia meninju penghalang. Aum! Saat tinjunya jatuh ke arah penghalang, hantu harimau putih itu juga berlari keluar dengan taring dan cakarnya, dan berubah menjadi cahaya tinju yang sangat ganas. Kekuatan besar dilepaskan, dan istana bawah tanah yang besar berguncang. Lapisan gelombang pukulan yang kuat berguncang ke segala arah, menyebar seperti lingkaran cahaya melintang. Penghalang hitam yang menghalangi Xiao Nunu juga memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan rantai besi yang melilit badan Yan Beishan menjadi sangat gelisah. Yan Beishan tampak terkejut. Dia tahu seni bela diri harimau hitam Chang Haijin, tapi yang mengejutkannya adalah ledukan kekuatan Xiao Nunu begitu kuat. Namun meski terkejut, Yan Beishan masih menghela nafas. Aduh! Begitu desahan ini jatuh, kekuatan kuat muncul dari penghalang hitam, dan cahaya tinju yang dilepaskan oleh Xiao Nunu langsung hancur. Bang! Buntutnya meleduk, kerikil beterbangan kemana-mana, dan gelap gulita energi saat dituangkan ke dalam badan Xiao Nunu. Kekuatan harimau dunia bawah segera menghilang, dan Xiao Nunu mundur lagi. Hoa! Xiao Nunu mundur lebih dari 10 meter kali ini, terengah-engah dan darah menetes dari jari-jarinya ke tanah. Kekuatan penghalangnya sangat kuat. Yanying yang bersembunyi di balik pilar batu juga terlihat khawatir. Yan Beishan berkata, rantai besi di badanku bukanlah benda fana. Ini adalah harta yang diberikan kepada Yan Xiu oleh orang-orang dari klan Pedang Tiangang. Selain energi spiritualnya yang kuat, ia juga diberkati dengan formasi khusus. Di dalam, kamu tidak perlu membuang energimu. Nada suara Yan Beishan sangat tenang. Dia tidak memiliki harapan untuk Xiao Nunu sejak awal. Xiao Nunu mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa meledukkannya. Tepat ketika Xiao Nunu hendak menggunakan Blood Spirit Pearl, sebuah suara yang familiar terdengar di benaknya. Bahkan jika kamu menggunakan mutiara roh darah, kamu tidak dapat menghancurkan penghalang ini. Suara di sini tidak lain adalah roh menara pagoda emas pancer. Hati Xiao Nunu menegang. Jika bahkan roh menara berkata demikian, maka tidak ada yang perlu diragukan. Apakah Anda benar-benar ingin mempertahankan Yan Beishan di sini? Namun meski begitu, Xiao Nunu mungkin tidak bisa kembali ke klan Piao Miao dengan lancar, lagi pula, dia masih harus membawa Yanying bersamanya. Apakah kamu punya ide? Ya, tetapi Anda harus menanggung risiko tertentu. Jawab Tarling. Hah? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Metode apa? Tarling berkata, dengan tingkat kultivasimu saat ini, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat menembus penghalang ini, jadi satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatanmu. Yang lain, siapa yang ingin kamu pinjam? Penyegel pagoda emas pancer tingkat kedua, Ratu Iblis Malam Gelap. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu tidak dapat mempercayainya, dan bahkan merasa sangat merinding. Apakah orang lain bercanda? Ternyata tidak. Roh menara melanjutkan, pedang iblis yang kamu gunakan diubah dari sisik yang dijatuhkan dari badan Ratu Iblis Malam Gelap. Pedang itu dapat digunakan sebagai pembawa untuk membawa kekuatan Ratu Iblis Malam Gelap. Dapat melonggarkan pagoda emas pancer untuk sementara. Dengan segel di tingkat kedua, kamu dapat menggunakan pisau itu untuk menyerap sinar kekuatan dari Ratu Iblis Malam Gelap. Sementara itu, kamu dapat menghancurkan penghalang di depanmu. Meskipun roh menara menjelaskan langkah-langkahnya dengan sangat jelas, Xiao Nunu mengerti. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Anda pasti harus mengambil risiko. Apa risiko yang baru saja kamu sebutkan? Xiao Nunu bertanya. Tarling menjelaskan, ada 2 risiko. Pertama, jika kamu tidak dapat menahan kekuatan Ratu Iblis Malam, kamu tidak akan dapat meminjam kekuatannya dan menerima serangan balik. Kedua, melonggarkan segel dapat memberikan kesempatan pada Ratu Iblis Malam Gelap untuk kabur. Jika dia kehabisan, kamu akan langsung musnah. Wajah Xiao Nunu tampak sedikit jelek. Ini sangat menakutkan. Sebaiknya kamu tidak mengungkitnya. Roh menara itu terdiam. Aku belum selesai berbicara. Ia berhenti dan melanjutkan, badan perunggu kunomu baru saja terbentuk. Jika kamu hanya mendapatkan keuntungan sebagian kecil dari kekuatan, masalahnya akan menjadi besar. Adapun risiko kedua, saya hanya memberitahu Anda konsekuensinya.
Selama saya melonggarkan segel dan memperkuatnya tepat waktu, saya tidak akan melakukannya beri kesempatan pada pihak lain. Xiao Nunu mengangguk sedikit, dan dia segera mengerti. Kekhawatiran Taling. Pada saat ini, sebuah tangan kecil memegang lengan Xiao Nunu yang terluka. Ya, maafkan aku. Yan Ying meminta maaf dengan susah payah, matanya berkaca-kaca dan penuh permintaan maaf. Dia sepertinya sudah menyerah, lalu menatap Yan Beishan, kakek, tunggu kami. Yan Beishan menutup matanya dalam-dalam, lalu mengangguk dan berkata, ayo pergi. Selama kamu hidup dengan baik, kakek akan mati. Tanpa penyesalan, Yan Beishan mengucapkan selamat tinggal. Dalam perjalanan ini, terlepas dari apakah klan Piao Miao dapat mengirim orang untuk menyelamatkan, dapat dikatakan bahwa Yan Beishan dalam bahaya. Yan Ying tidak bisa menahan air matanya, dan air mata kristal itu jatuh. Tapi kemudian, Xiao Nunu berkata, aku belum bilang ini sudah berakhir. Yan Ying tertegun. Yan Beishan hendak membujuk Xiao Nunu untuk segera membawa Yan Ying pergi, tapi Xiao Nunu mendorong Yan Ying menjauh. Berdiri lebih jauh kali ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu meraih tangan kanannya dari udara. Kiang, pisau sihir hitam yang dipaku di dinding kembali ke tangan Xiao Nunu. Adik kecil, teriak Yan Beishan. Xiao Nunu menyela pihak lain, Tuan Kota Yan, saya ingin kembali setelah menyelesaikan misi dengan sukses. Wow, badan Nunu. Segera setelah itu, pagoda emas pancer di badan Xiao Nunu mengeluarkan cahaya misterius. Bersiaplah. Roh menara mengingatkan, suaranya sangat serius. Xiao Nunu memegang erat jiwa bintang kegelapan dengan kedua tangannya dan diam-diam menjawab, ayo. Bas. Tiba-tiba, badan Xiao Nunu bersinar terang, dan sebuah nada misterius kuno terdengar di benaknya. Pagoda emas pancer, tekan semua metode. Saat berikutnya, murid Xiao Nunu menyusut, kesadarannya memasuki pagoda emas pancer, dan dia segera melihat pemandangan kekacauan dan pembalikan yang mengejutkan. Di sungai kosmik yang luas dan tak berujung, menara emas kuno dan misterius yang bersinar mengayunkan ribuan cahaya ilahi. Kemudian, kesadaran Xiao Nunu menembus lantai 2 menara, guntur dan kilat meraung, merobek langit, dan aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba datang. Rumah Tuan Kota. Aura pembunuhnya matai rasa dan darahnya ternoda tanpa henti. Di bawah pengepungan banyak master dari Istana Tuan Kota dan murid dari klan Pedang Tiangang, orang-orang dari klan Piao Miao jatuh satu demi satu. Kakak senior Li Hao, selamatkan aku. Ah! Begitu seorang murid muda berteriak minta tolong, jantungnya tertusuk oleh pedang tipis dan tajam. Xiao Ying mencabut pedangnya dengan cibiran di wajahnya, lalu memutar ujung pedangnya dan mendarat di bahu murid klan Piao Miao yang terluka. Di mana Xiao Nunu kutu kupret itu? Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku tidak tahu, lalu mati. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Ying, cahaya pedang berkedip, dan ujung yang menyilaukan menyinari wajah lawan. Murid, hiss. Darah hangat memercik ke langit, dan kepala murid klan Piao Miao segera dipisahkan. Melihat Xiao Ying yang kejam dan suka membunuh, Ouyang Rong di sisi lain terkejut dan marah. Jalang, Ouyang Rong menghindar ke arah Xiao Ying dan melancarkan serangan. Namun, Ouyang Rong baru saja dilukai oleh Xiao Yi, dan kondisi fisiknya menurun drastis dalam sekejap. Liao Ying Chasing Star. Xiao Ying menghentikan gerakannya dengan pedangnya dan dengan mudah menghindari serangan Ouyang Rong, dan di saat yang sama, dia tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya. Hiss! Energi pedang tajam melintas di depan Ouyang Rong, dan tiba-tiba, Ouyang Rong tersungkur ke tanah di tempat. Dia berbaring di tanah, merasakan sakit yang membakar di kedua sisi wajahnya. Ouyang Rong menyentuh wajahnya dengan panik, hanya untuk menemukan ada luka di kedua sisi mulutnya. Ouyang Rong menyentuh darah di tangannya, merasa sangat ketakutan. Wajahku. Xiao Ying berkata dengan bangga, panggil aku Jalang, dan aku akan memotong mulutmu. Selanjutnya, aku akan memotong mulutmu. Mulut. Potong lidahnya. Ouyang Rong merasa ngeri. Dia mungkin tidak takut mati, tapi dia takut disiksa sampai kehilangan martabatnya. Xiao Ying di depannya lebih muda dari Ouyang Rong, tapi hatinya sangat kejam.
Seperti yang diketahui semua orang, status Xiao Ying di keluarga Xiao adalah yang kedua setelah Xiao Yi dan Xiao Yuwei. Xiao Ying telah menjadi sombong dan mendominasi sejak dia masih kecil, dan setelah memasuki klan pedang Tiangang, dia menjadi semakin lepas kendali. Siapapun yang ada hubungannya dengan Xiao Nunu kutu kupret itu harus mati. Xiao Ying menikam Ouyang Rong dengan pedangnya, mencoba memotong lidah orang lain. Pada saat ini, jimat api guntur tiba-tiba terbang dari belakang. Hah! Mata Xiao Ying berbinar, dan dia berbalik dan menyerang jimat itu dengan pedangnya. Jimat itu segera meleduk, dan guntur yang menyilaukan meleduk di udara. Xiao Ying tanpa sadar bergerak mundur untuk menghindari kekuatan ini. Segera setelah itu, Mu Yuir muncul di depan Ouyang Rong dan membantunya berdiri. Kakak senior Ouyang, semangatlah. Jadi itu kamu Jalang. Xiao Ying memandang Mu Yuir, mengangkat pedangnya dan menyerang. Mu Yuir tidak takut, dia membalikkan tangannya dan melemparkan beberapa jimat. Bang! Kekuatan terus-menerus meleduk di depan Xiao Ying, dan Mu Yuir memanfaatkan kekacauan itu untuk memindahkan Ouyang Rong ke tempat lain. Pusat medan perang. Li Hao versus Xiao Yi. Melihat semakin banyak temannya dibantai dengan kejam, Li Hao merasa cemas seperti semut di panci panas, dan mentalitasnya sangat hancur. Hei, apakah kamu cemas? Xiao Yi menghadapi tantangan itu sambil mengejeknya dengan kata-kata, kecemasanmu hanya bisa mengungkapkan ketidakmampuanmu. Tebasan berkelanjutan geng suci. Xiao Yi melangkah maju dan melancarkan 3 pukulan berturut-turut dengan pedang berat itu di tangannya. Setiap gelombang pedang bagaikan jangkar pemecah kebekuan, datang dengan mengancam. Li Hao mengayunkan pedangnya untuk bertahan, dan 2 gelombang pedang pertama dijinakkan, tetapi gelombang pedang ketiga membawa dampak yang besar. Li Hao mundur 7 atau 8 meter berturut-turut, wajahnya menjadi pucat, dan sudut mulutnya berubah merah. Kutu kupret, Li Hao mengertakkan gigi. Bukan karena dia bukan tandingan Xiao Yi, tapi dalam situasi ini, dia sangat bingung sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Tuan Kota Yan. Li Hao melihat ke arah Yan Beishan lagi dan berteriak dengan keras, apakah Anda benar-benar akan membantu para tiran melakukan kejahatan? Namun, bagaimana Yan Beishan palsu bisa memperhatikannya? Xiao Yi mencibir, letakkan harapanmu untuk bertahan hidup pada Tuan Kota Yan, kenapa tidak berlutut di depanku dan memohon ampun, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Kutu kupret, kutu kupret. Li Hao tidak bisa lagi menahan hatinya. Matanya merah karena marah, dan dia mengarahkan pedangnya dan mengarahkannya ke Yan Beishan. Orang tua, kamu berbohong kepada kami, aku akan membunuhmu. Oh, Li Hao sedikit kehilangan akal. Dia menyentuh tanah dengan kakinya dan terbang menuju Gunung Yanbei seperti meteor yang mengejar bulan. Bagaimanapun, itu adalah Yan Beishan palsu. Ketika dia melihat Li Hao yang pembunuh itu mendekat, kepanikan muncul di matanya. Namun saat Li Hao hendak menusuk tenggorokan lawan dengan pedangnya, sosok kekar sedingin es tiba-tiba berhenti di depan Li Hao. Bang! Pedang panjang Li Hao tiba-tiba terhalang, dan Yan Xiu memblokir ujung pedang dengan tangan kosong. Yan Xiu berkata dengan dingin, klan Piao Miao benar-benar ambisius dan ingin membunuh penguasa kota. Sepertinya kamu benar-benar putus asa. Setelah mengatakan itu, Yan Xiu mengulurkan tangan kanannya dan menyerang Li Dada Hao. Sebuah ledukan tumpul meleduk di depan Li Hao, dan aliran darah merah memercik ke langit. Di bawah tatapan ngeri semua orang di klan Piao Miao, Li Hao terbang sejauh 20 atau 30 meter, dan kemudian jatuh dengan keras ke arahnya. Tanah. Raut muka semua orang berubah drastis, dan mereka melihat beberapa lubang berdarah di dada Li Hao. Melihat Yan Xiu, dia mengenakan sarung cakar naga emas hitam di tangan kanannya. Setetes darah merah jatuh ke tanah di sepanjang lengan cakar. Hei, tidak, aku baru saja jatuh. Xiao Yi tersenyum marah, lalu langsung menghampiri Li Hao. Melihat ini, seorang murid klan Piao Miao bergegas mendekat. Dasar jalang dari klan pedang Tiangang, aku akan melawanmu. Hah! Mata Xiao Yi berkilat dingin, lalu dia berbalik dan menyerang dengan pedang, dan pedang tajam tak berujung itu menghantam murid klan Piao Miao yang bergegas. Langsung, bang! Semburan kabut darah meleduk, dan dada murid itu tertembus di tempat. Di luar gelap dan gelap. Namun di dalam istana bawah tanah, terjadi juga ketegangan yang besar. Pada saat ini,
segel kedua pagoda emas pancer dilonggarkan, dan kesadaran Xiao Nunu juga masuk ke dalam dengan bantuan roh menara. Bintang-bintang telah bergerak, dan langit serta bumi belum terbagi. Pagoda emas pancer yang besar itu seperti pilar abadi yang membentang sepanjang keabadian. Mata Xiao Nunu melihat melalui lantai 2 menara dan langsung melihat gambar epik yang sangat mengejutkan. Naga. Itu adalah naga ajaib yang sangat besar. Ia bercokol di jurang alam semesta yang luas dan tak berujung. Seluruh badannya ditutupi sisik hitam, seperti spesies alien purba yang legendaris. Dan setiap sisik hitam sehalus batu giok, bersinar seperti pisau. Panjang keseluruhan naga iblis ini sulit untuk dilihat, dan punggungnya memiliki 6 sayap iblis seperti duri. Setiap durinya begitu tajam hingga membuat orang bergidik. Di luar badannya, ada benda energi gelap besar yang tersuspensi. Badan energi itu seperti bintang di alam semesta, melayang naik turun di sekitarnya. Itu saja. Perhatian Xiao Nunu kembali terfokus, dan dia melihat sebuah istana terbuka yang megah berdiri di tengah-tengah naga hitam. Di puncak istana, sesosok hantu yang memancarkan aura jahat sedang duduk di atas kursi batu. Dia adalah Ratu Iblis Malam Gelap, inkarnasi dari naga iblis bersayap 6 bintang kegelapan. Suara roh menara terdengar di telinga Xiao Nunu. Pikiran Xiao Nunu menegang. Di atas kursi batu, hantu itu mengenakan jubah gelap. Kakinya terbuka, ramping, putih, dan tanpa cacat. Temperamennya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Nunu seumur hidupnya. Bahkan kaisar paling mulia di dunia pun tidak 1/10.000 sebaik miliknya. Dia memakai setengah topeng megah di wajahnya. Topeng itu memiliki pola berbentuk naga dan menutupi sebagian matanya. Namun hanya dari hidung, mulut, dan dagu saja, Anda bisa merasakan aura dingin indah pihak lain. Dia sedang tidur, suara Taling sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus. Tapi saat Taling selesai berbicara, mata Ratu Iblis Malam Kegelapan tiba-tiba terbuka. Bas! Kontak dengan Ratu Iblis Malam Gelap saat melihatnya, Xiao Nunu merasa jiwanya akan tertusuk. Rasa dingin sedalam tuling menjalar ke setiap inci kulit dan setiap pori di badannya. Perasaan ini seperti jatuh ke dalam gua es berumur 1000 tahun dalam sekejap. Saat dia bertemu mata orang lain, Xiao Nunu benar-benar merasakan ketidakberartiannya sendiri. Aura pihak lain terlalu kuat. Aum! Saat Ratu Iblis Malam membuka matanya, naga hitam besar yang menutupi langit tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Beraninya kamu mengintip ke arahku. Suara ini bergema sepanjang zaman dan mengejutkan dunia. Xiao Nunu merasa gendang telinganya akan pecah dan jantungnya akan meleduk. Bang! Badai melonjak, dan aliran udara hitam yang menakutkan mengalir menuju Xiao Nunu, seolah-olah akan menelan dan menghancurkan kesadarannya. Pada saat ini, Xiao Nunu merasakan reaksi besar dari pisau sihir hitam di tangannya, dan kekuatan spiritual hitam mengalir ke dalam bilahnya. Sudah cukup, aku ingin menutup segelnya. Suara roh menara membangunkan Xiao Nunu lagi. Segera setelah itu, roh menara segera melepaskan lapisan segel kedua dan secara paksa memutus kontak Xiao Nunu. Di istana bawah tanah, kesadaran Xiao Nunu mundur. Pada saat ini, seluruh badannya dipenuhi dengan gelombang udara hitam, dan rahasia seperti pola naga muncul di pisau ajaib. Pisau ilmu hitam, yang awalnya hanya berukuran sekitar 1 meter, dengan cepat membesar 2 atau 3 kali lipat. Baik lebar maupun panjangnya menjadi sangat menakutkan. Tuan Kotayan, Xiao Nunu seperti dewa perang kegelapan, mengangkat pedang ajaib dengan kedua tangannya. Yan Beishan terkejut dengan perubahan mendadak ini, dan dia merasa takut. Itu benar, itu ketakutan. Pedang Xiao Nunu tidak hanya dimaksudkan untuk menghancurkan penghalang, bahkan rasanya seperti akan menebas Yan Beishan juga. Itu datang. Potong. Xiao Nunu berteriak dengan keras dan menebas dengan pisau ajaib. Aum! Raungan naga yang memekakkan telinga bergema di istana bawah tanah. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam pekat seperti naga yang keluar dari sarangnya, menghantam tanah sepenuhnya, dan kemudian menghantam penghalang di depan dengan kuat. Bang! Penghalang hitam yang masih tidak bisa dihancurkan tadi hancur saat menyentuh cahaya pedang hitam. Kekuatan sisa yang kuat menyapu ke segala arah, dan dinding istana bawah tanah ditutupi dengan retakan. Saat pilar batu runtuh satu demi satu, istana bawah tanah berguncang dengan keras, dan sejumlah besar batu terus berjatuhan. Kepodang sangat ketakutan sehingga mereka berlarian.
Namun, begitu penghalang itu dipatahkan, rantai besi hitam di badan Yan Beishan juga kehilangan kilau aslinya. Yan Beishan perlahan berdiri, matanya berkobar-kobar. Yan Xiu, klan pedang Tiangang, aku, Yan Beishan, tidak boleh mati. Suara Yan Beishan seperti bel yang keras, lengannya bergetar, dan semua rantai besi di badannya putus. Di dalam istana Tuan Kota, darahnya meleduk seperti kabut, dan darah tumpah seperti hujan. Melihat rekan mereka yang dadanya tertusuk pedang Xiao Yi, Li Hao, Mu Yuir, Li Chen dan yang lainnya merasa hati mereka seperti dipelintir. Kenapa? Kenapa? Mu Yuir tampak pucat. Mengapa kamu melakukan ini? Mu Yuir dijawab dengan dua bunyi gedebuk, dan dua sosok setengah mati terlempar keluar ruangan. Bang! Bang! Dua sosok jatuh ke tanah satu demi satu, seperti boneka dengan tali putus. Yun, kakak senior Yun Zhou, kakak senior Xiang. Wajah Mu Yuir menjadi semakin pucat, dan Ouyang Rong di belakangnya juga gemetar ketakutan. Hahaha, Xiao Ying berkata sambil tersenyum bangga, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu dengan sekumpulan jimat ajaib? Aku melihat Xiao Ying berjalan keluar ruangan sambil memegang pedang panjang yang berdarah. Mu Yuir mengertakkan gigi, dia tidak menyangka wanita ini tidak bisa menangkapnya dan Ouyang Rong. Jadi dia berbalik dan masuk untuk meraih Yun Zhou, meninggalkan Xiang Dongliu untuk melampiaskan amarahnya. Kasihan Yun Zhou, Xiang Dongliu sudah terluka parah, dan kali ini lebih parah lagi. Putus asa. Benar-benar putus asa. Bahkan lebih putus asa dan tidak berdaya dibandingkan saat dia kalah 2 game berturut-turut di siang hari. Para murid klan Piao Miao sekarat dan terluka, masing-masing lebih menderita dari yang sebelumnya. Kota Pohon Suci. Mata Li Hao memerah, dia menatap Yan Xiu dengan marah, kami, klan Piao Miao, tidak akan menyerah. Kami pasti akan merobohkan rumah tuan kotamu hingga rata dengan tanah. Yan Xiu berbalik dan berkata, dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke samping ke arah orang-orang dari klan Piao Miao, bunuh tanpa ampun, jangan biarkan siapapun hidup. Ya, kehancuran berkumpul, dan kematian segera mendekat. Tepat ketika semua orang di klan Piao Miao telah benar-benar menyerah, tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Segera setelah itu, tanaman merambat yang sangat besar muncul dari tanah dan secara paksa memisahkan pertempuran. Itu, raut muka Yan Xiu berubah. Para penjaga di istana Tuan Kota juga terkejut. Saya melihat beberapa akar besar menembus permukaan bumi, merobek dinding seperti naga kayu, dan langsung tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Sepertinya payung besar terbuka di langit, dan terjalin menjadi sebuah jaringan, menyegel langit. Itu adalah formasi alam pohon. Seru seorang penjaga. Segera setelah itu, semua orang di istana Tuan Kota mengalihkan perhatian mereka ke Gunung Yanbei di belakang Yan Xiu. Semua orang tahu bahwa hanya penguasa kota Yan Beishan yang dapat mengaktifkan formasi dunia pohon, tetapi sekarang Yan Beishan ada di sini, siapa yang mengaktifkan dunia pohon? Sebelum ada yang bisa bereaksi, beberapa akar setebal ember tiba-tiba muncul dari belakang Yan Beishan dan kemudian melilitnya dengan erat. Yan Beishan tampak ngeri. Dia memandang Yan Xiu, tolong, selamatkan aku. Sebelum Yan Xiu dapat mengambil tindakan apapun, Yan Beishan palsu diangkat ke dalam kehampaan dengan beberapa tongkat, dan kemudian diputar-putar mengencangkan. Bang! Awan kabut darah meleduk, dan Yan Beishan palsu dicekik di depan umum. Tuan Kota, semua orang terkejut. Semua orang di klan Piao Miao dan klan Pedang Tiangang juga terkejut. Namun detik berikutnya, suara yang familiar terdengar di istana Tuan Kota. Itulah aku yang palsu. Setelah mendengar suara ini, mata banyak penjaga di istana Tuan Kota tiba-tiba berbinar. Itu adalah suara penguasa kota. Yan Xiu, sebaliknya, sangat ketakutan. Apakah dia kabur? Yan Beishan yang asli benar-benar keluar. Apa yang harus saya lakukan? Yan Xiu tiba-tiba panik. Saat dia hendak berbalik dan kabur, sebuah tangan kayu besar jatuh dari langit dan langsung mendorong Yan Xiu ke tanah. Bang! Kerikil itu pecah dan sejumlah besar batu tercebur ke langit. Yan Xiu terangkat, dan kemudian tiang-tiang kayu yang tajam berkumpul. Yan Xiu, beraninya kamu bergabung dengan klan Pedang Tiangang untuk mengkhianatiku. Suara agung Yan Beishan membuat Yan Xiu takut. Dia terus memohon belas kasihan, tapi detik berikutnya, sebuah tiang kayu tajam menembus tangan kayu besar itu.
Jari-jarinya menusuk badan Yan Xiu, dan jeritan kesakitannya membuat kulit kepalanya mati rasa. Banyak darah muncrat. Ah! Tuan Kota, selamatkan hidupmu. Kelompok orang-orang panik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yi segera berkata kepada Xiao Ying dan yang lainnya, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, semua orang di klan pedang Tiangang segera mengungsi, dan teriakan Yan Xiu dari belakang terus mendesak mereka untuk mempercepat. Apa yang terjadi? Xiao Ying bertanya tentang situasi Xiao Yi saat kabur dari rumah Tuan Kota. Yan Xiu, seorang pecundang, bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini. Xiao Yi mengutuk dengan suara yang dalam. Xiao Ying berkata, sepertinya rencana untuk merebut kota pohon suci telah gagal. Xiao Yi menyipitkan matanya sedikit, dan wajahnya dingin. Tapi kami telah membunuh begitu banyak orang di klan Piao Miao, jadi kami bisa pergi kembali dan berbisnis. Memikirkan hal ini, raut muka Xiao Ying berubah. Ketika Xiao Nunu disebutkan, mata Xiao Yi menjadi lebih dingin. Jika aku memiliki kesempatan untuk membunuhnya di masa depan, aku akan menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Yah, aku pasti akan menyiksanya sampai mati dengan tanganku sendiri. Begitu juga wanita jalang dari klan Piao Miao itu, Xiao Ying berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang berputar menyerang dalam kegelapan. Beberapa murid klan pedang Tiangang yang berlari di depan mengeluarkan teriakan melengking satu demi satu, diikuti oleh beberapa kepala yang terbang tinggi ke langit. Xiao Yi terkejut. Xiao Ying juga berhenti. Kiang. Pisau sihir hitam itu membuat lintasan di udara, dan kemudian mendarat dengan kuat di tangan orang di depan. Di bawah malam, angin dingin tiba-tiba naik, dan mereka yang menghalangi jalan memiliki mata yang dingin dan menjadi lebih mencemooh. Apakah kamu tidak mencariku? Sekarang, aku di sini. Pisau ajaib itu berlumuran darah, dan niat membunuh melonjak. Tetesan darah yang jatuh di sepanjang ujung pisau mencerminkan malam yang mematikan ini. Tetesan darah yang indah menetes dari ujung pisau ke tanah. Di gerbang rumah Tuan Kota, Xiao Nunu memblokir jalan dengan pedangnya. Kelompok klan pedang Tiangang terkejut. Xiao Ying menggertakkan giginya, kamu kutu kupret sebenarnya ada di sini. Xiao Yi tidak berkata apa-apa dan segera berkata kepada semua orang di sekitarnya, bunuh dia dan pergi. Ya, beberapa murid klan pedang memperlihatkan tatapan ganas di mata mereka. Kemudian, seperti serigala ganas yang berlari dengan liar, dia menyeret pedangnya ke arah Xiao Nunu. Matei. Jenius klan pedang yang bergegas ke depan meleduk dengan kekuatan pedang yang kuat, dan pedang spiritual di telapak tangannya dengan cepat mendekat. Namun, bahkan sebelum lawannya menyentuh badan Xiao Nunu, sebilah pedang hitam menebas secara vertikal. Bang! Cahaya pedang gelap langsung merobek energi pedang pelindung lawan dan memotongnya menjadi dua. Pembunuhan instan di malam yang gelap, indah dan indah. Segera setelah itu, orang lain juga menyerang Xiao Nunu. Teknik badan bayangan hantu. Desir, desir, desir. Lawan berubah menjadi 3 bayangan berturut-turut, bergerak secepat hantu. Tapi Xiao Nunu bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, dia menggerakkan jari-jarinya dan memutar lengannya, dan pisau ajaib di tangannya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya. Hus-hus. Pedang yang berputar itu menarik hantu cantik di udara. Detik berikutnya, seutas darah berceceran di sisi kanan Xiao Nunu, dan orang yang mendekat menggunakan teknik badan bayangan hantu segera dipenggal. Mematahkan tenggorokan, dan menebas 2 orang berturut-turut, Xiao Nunu kemudian memutar pedangnya, memegang gagang pisau dengan punggung tangannya, menekuk lututnya, dan menyelesaikan serangannya. Kupikir situasi hari ini akan berakhir pada siang hari. Sua. Saat dia berbicara, Xiao Nunu melangkah maju untuk membunuh, melompat tinggi, dan menebas orang di depannya dengan pisau ajaib yang dia pegang di belakangnya. Kembali, pria itu dengan cepat memblokir pedangnya di depannya. Tapi saat pedang itu bertabrakan, terdengar suara ding yang tajam, dan pedang panjang di tangan murid klan pedang itu patah. Xiao Nunu menekan pisaunya dengan kekuatan yang tenggelam, dan bilah tajam itu dengan kejam memotong dada lawan. Hiss! Hujan darah meleduk dari punggung lawan, dan lawan menjerit, lalu seluruh badan bagian atas terbagi menjadi 2 bagian. Jeritan terus berlanjut dan darah ternoda tanpa henti. Semua orang di klan pedang dibunuh dengan 1 pedang. Wow!
Angin dingin berwarna kabut menyebar di bawah badan Xiao Nunu, dan suaranya rendah dan dingin saat dia melanjutkan, tapi kamu memberiku kesempatan. Kesempatan untuk membunuh kalian semua. Badannya, pisau ajaib di telapak tangannya seperti lingkaran cahaya bintang yang berputar, tajam dan mempesona, dengan ujungnya terlihat jelas. His. Dimanapun pedangnya menyerang, murid-murid klan pedang tiangan terbunuh satu demi satu. Mereka tidak berdaya untuk menangkis, dan badan mereka dipotong-potong satu demi satu, dan mereka berteriak dengan tergesa-gesa. Suara itu langsung membunuhnya. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengendurkan jari-jarinya, dan pisau ajaib itu terbang keluar, mengejar target berikutnya. Orang yang dipilih itu melangkah mundur terus-menerus. Melihat pisau ajaib yang masuk, dia mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya ke depan. Pedang dan perisai Zongheng, buka. Bas. Tiba-tiba, energi pedang menyelimuti sekeliling, dan perisai berbentuk pedang silang berdiri di depannya. Meskipun pedang dan perisai Zongheng pria ini tidak sekuat Xiao Yi, tidak terlihat buruk sama sekali. Bang! Pisau ajaib hitam itu menghantam pedang dan perisai salib, memercikkan bayangan cahaya, dan melihat pisau ajaib itu terlempar ke udara. Pria itu sangat gembira, aku memblokirnya. Yang lain terbunuh oleh pedang Xiao Nunu, tapi dia memblokir pisau ajaib terbang, yang menunjukkan bahwa dia mampu bertahan melawan lawan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kegembiraannya, angin dingin yang kencang menerpa wajahnya, dan Xiao Nunu melompat seperti harimau. Tum! Detik berikutnya, lutut Xiao Nunu membentur dada lawan secara langsung. Sebuah hantaman kuat langsung melanda badannya, menyebabkan dadanya roboh ke dalam, dan organ dalamnya segera mengalami benturan besar. Lawannya berbaring telentang, muncrat darah, dan dipaksa jatuh ke tanah oleh lutut Xiao Nunu. Bang! Debu beterbangan dan batu bata pecah. Lutut Xiao Nunu seperti beban puluhan ribu kilogram, membebani lawannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Kiang! Di saat yang sama, pisau ajaib itu jatuh dari udara. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menangkapnya, lalu mengayunkannya ke bawah. His! Pedang itu berputar, menembus tanah, dan kepala ganas lainnya terlempar keluar. Itu diblokir, tapi tidak sepenuhnya diblokir. Cahaya dingin datang dari sudut mata Xiao Nunu. Dalam sekejap mata, semua murid berbakat dari klan pedang tiangan dibantai. Hanya Xiao Yi dan Xiao Ying yang tersisa di depan Xiao Nunu. Terkejut lagi, marah lagi. Metode Xiao Nunu dalam membantai anggota klan Jian jauh lebih brutal daripada metode yang mereka gunakan untuk mengepung dan membunuh murid klan Piao Miao tadi. Di bawah pedang Xiao Nunu, kehidupan orang-orang Jianzong tampaknya lebih buruk daripada kehidupan seekor anjing. Kutu kupret, Xiao Yi sangat marah, matanya terbakar, dan pedang berat itu ditarik ke tangannya lagi. Aku menginginkan nyawamu. Bang! Gelombang pedang yang kuat ada di tangannya. Berayun keluar badan, potongan besar batu bata hancur. Tebasan geng suci gajah giok. Marah, Xiao Yi menggunakan jurus membunuh yang melebihi batas. Dia memegang pedang yang berat dan menyerang Xiao Nunu. Pada saat yang sama, di belakangnya, hantu gajah giok besar meleduk dengan momentum yang merusak. Dengan kombinasi gerakan pedang dan kekuatan, Xiao Yi mendorong pedangnya dan menyerang ke bawah. Energi pedang yang kuat menari-nari di sekelilingnya dengan liar. Di luar pedang yang berat itu, cahaya pedang tumpang tindih. Inci demi inci, dan milik Xiao Yi di depan kami, jurang spektakuler muncul. Jangan mengira aku takut padamu. Mata Xiao Yi tajam, penuh niat membunuh. Bang! Kemudian, suara keras seperti badai meleduk di antara keduanya, dengan akibat berbentuk salib menyapu ke segala arah. Xiao Nunu sebenarnya menahan gerakan membunuh Xiao Yi dengan tangan kirinya. Kekuatan besar bertabrakan, aliran udara tidak teratur, dan kerikil yang meleduk seolah menerbangkan sekawanan kupu-kupu. Adegan itu disebut ledukan. Kamu? Xiao Yi membuka matanya dengan marah, dia menatap wajah familiar di depannya. Pikirannya seakan kembali ke 3 tahun lalu. Xiao Nunu 3 tahun lalu adalah orang jenius nomor 1 di kota Siyue, seluruh murid keluarga Xiao dikalahkan. Xiao Yi cemburu. Meskipun dia iri dengan bakat luar biasa Xiao Nunu, dia juga khawatir posisinya sebagai kepala keluarga Xiao akan direnggut olehnya. Oleh karena itu, ketika klan pedang Tiangang meminta setetes darah Tian Huang dari Xiao Nunu, Xiao Yi adalah orang pertama yang menyetujuinya.
Setetes darah Tianhuang dapat membawa kemakmuran bagi keluarga selama 300 tahun. Saya pikir semuanya berakhir 3 tahun lalu, tetapi saya tidak menyangka si jenius yang jatuh akan kembali hari ini. Apakah perasaan ini mengingatkanmu pada sesuatu? Xiao Nunu sepertinya telah memahami pikiran orang lain. Dia berkata dengan dingin, aku, Xiao Nunu, akan memberitahumu hari ini bahwa klan Pedang Tiangang tidak dapat melindungi keluarga Xiao, apalagi Xiao Nunu. Rumah. 300 tahun. 8 serangan berturut-turut. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan meleduk dari badan Xiao Nunu. Bang! Xiao Yi tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan energi pedang yang menutupi pedang berat itu hancur satu demi satu. 8 gelombang kekuatan mengalir ke badan Xiao Yi. Seluruh badan Xiao Yi terguncang dengan hebat, dan energi serta darahnya melonjak. Tepat ketika dia mengira semuanya sudah berakhir, kekuatan ke-9 menyerang lagi dengan kecepatan kilat. 9 serangan berturut-turut. Bang! Setelah 8 serangan berturut-turut, 9 serangan berturut-turut diluncurkan. Lingkaran cahaya cian dari bayangan pecah meleduk di ujung pedang yang berat itu. Kekuatannya begitu kuat hingga tanah tenggelam dan tenggelam. Sulit bagi Xiao Yi untuk memegang pedang yang berat itu di tangannya, dan senjata itu terbang keluar dari tangannya, darah menetes dari sudut mulutnya dan dia terjatuh. Terbang puluhan meter jauhnya. Sudah terlambat, tapi lebih cepat dari itu. Setelah 2 jenius teratas bentrok dalam sekejap, Xiao Ying memanfaatkan kesempatan itu dan pergi sekitar di belakang Xiao Nunu. Kutu kupret yang ditinggalkan oleh keluarga, kamu berani meremehkan klan pedang dan mengejek keluarga di sini. Qiang. Xiao Ying mengerahkan semua keahliannya, dan pedang spiritual langsung menuju ke belakang leher Xiao Nunu. Namun sesaat kemudian, pedang panjang di tangan Xiao Ying pecah menjadi 2 bagian. Apa? Xiao Ying merasa ngeri. Dia melihat perisai perunggu berkumpul di luar badan Xiao Nunu, dan pedang panjang itu menusuknya, seperti menabrak pelat besi. Jika aku menyebalkan, lalu siapa kamu? Menggunakan punggung tangannya untuk mengorbankan pisaunya, dan tiba-tiba melihat pisaunya berputar, dan bayangan gelap Xiao Yue menyapu ke arah tenggorokan Xiao Ying. Pedang panjang yang terakhir dihancurkan, dan tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk memblokirnya di depannya. Tapi dia bukan badan perunggu kuno, bagaimana dia bisa menahan kekuatan pedang ajaib? Hiss! Cahaya pedang yang indah menyinari matanya, dan Xiao Ying merasakan lengannya menjadi dingin. Dalam sekejap, sepasang telapak tangannya langsung terpotong. Mata Xiao Ying hampir meleduk. Sebelum dia bisa berteriak, mulutnya terasa dingin, dan pisau ajaib di tangan Xiao Nunu telah menembus mulutnya. Aku telah melihat banyak wanita kejam, tapi hanya kamu satu-satunya. Saat Xiao Nunu selesai berbicara, bilahnya berputar, dan sejumlah besar darah tiba-tiba muncrat dari mulut Xiao Ying, bersama dengan sepotong darah itu. Terbang keluar, lidah merahnya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengutuk kata jalang, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak dan meratap. Bersambung.